Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Raimundo Patria Hayu Sasmita, SEMAK, dosen tetap program studi Sarjana Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu akuntansi publik. Saya mengajar mata kuliah akuntansi publik pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah akuntansi publik ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode ACCT 14403. Mata kuliah ini mengantarkan mahasiswa untuk memahami konsep dan praktik akuntansi di organisasi sektor publik, terkait dengan karakteristik organisasi sektor publik, akuntansi keuangan sektor publik, yang meliputi kerangka konseptual, standar akuntansi, siklus keuangan, penyelenggaraan akuntansi keuangan daerah, dan laporan keuangan organisasi sektor publik, akuntansi manajemen sektor publik, khususnya penganggaran dan pengukuran kinerja sektor publik, serta sistem akuntansi pemerintahan, akuntansi badan layanan umum, dan akuntansi desa. Perkuliahan akuntansi publik diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka langsung dan juga daring melalui platform e-learning resmi UAJY, yaitu kuliah.uajy.ac.id. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online. Metode perkuliahan yang saya terapkan adalah self-directed learning, small group discussion, dan discovery learning. Untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL, meliputi yang pertama ada CPL 2 tentang sikap sosial, yaitu mampu memainkan peran di masyarakat dan negara, dilandasi semangat nasionalisme, memiliki kepekaan sosial, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keberagaman, lingkungan hidup, dan hukum. Lalu yang kedua ada CPL keempat, yaitu pengetahuan teoritis, memiliki pengetahuan teoritis di bidang akuntansi, memiliki kemampuan riset, serta pengetahuan lain dalam konteks politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan lingkungan. Lalu yang ketiga ada CPL 6, tentang keterampilan personal, yaitu memiliki pengetahuan berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif, serta kemampuan untuk bekerja mandiri, bermutu, dan terukur. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan, antara lain, yang pertama ada CPMK 1, menguasai konsep dan prinsip tentang organisasi, tata kelola, manajemen risiko, manajemen strategi, dan pengendalian internal pada organisasi publik. Lalu ada CPMK 2, mampu secara mandiri menyusun dan menganalisis laporan akuntansi publik. Selanjutnya ada CPMK 3, yaitu mampu melakukan perencanaan dan penganggaran pada organisasi publik. Lalu ada CPMK 4, yaitu mampu menerapkan teknik-teknik akuntansi manajemen untuk organisasi publik. Kelima ada CPMK 5, yaitu mampu melakukan pengendalian kualitas, pengukuran kinerja, dan benchmarking pada organisasi publik yang relevan dan andal untuk pengambilan keputusan. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah akuntansi publik, meliputi RPS yang dapat diunduh melalui e-learning UAJY, PowerPoint, studi kasus, serta video pembelajaran. Referensi utama yang digunakan adalah buku karangan yang pertama Mahsun, Sulistyowati, dan Purwanugraha dengan judul Akuntansi Sektor Publik. Lalu buku yang kedua karangan Mardiasmo dengan judul Akuntansi Sektor Publik. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi 14 kali pertemuan. Pertemuan pertama membahas mengenai definisi organisasi dan akuntansi sektor publik. Pertemuan kedua membahas karakteristik lingkungan dan pengertian akuntansi sektor publik. Pertemuan ketiga membahas kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Pertemuan keempat, standar akuntansi publik yang berlaku di lingkup internasional. Lalu yang kelima, standar akuntansi sektor publik dan penerapannya di Indonesia.
Keenam, laporan keuangan sektor publik dan elemennya. Yang ketujuh, pengelolaan keuangan negara dan daerah. Kedelapan, penganggaran sektor publik. 9, pengukuran kinerja sektor publik. 10, entitas nirlaba dan akuntansi entitas nirlaba. 11, badan layanan umum dan akuntansinya. Ke-12, sistem pengendalian internal dan audit sektor publik. Ke-13, pengelolaan keuangan desa dan akuntansi dana desa. Dan yang ke-14 atau terakhir adalah pembahasan tugas akhir. Penilaian dalam mata kuliah akuntansi publik ini mencakup 5 komponen utama, yaitu yang pertama ada ujian tengah semester dengan bobot 25%, kedua ada ujian akhir semester dengan bobot 25%, ketiga ada presentasi dengan bobot 15%, keempat ada tugas akhir dengan bobot 20%, dan kelima ada tugas rutin dengan bobot 15%. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah akuntansi publik. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa atau baik saja? Luar biasa. Oke, jadi pertemuan hari ini kita akan melanjutkan topik yang sudah kita bahas di minggu lalu tentang kerangka konseptual. Ya, jadi kerangka konseptual itu yang mendasari segala praktek akuntansi di Indonesia. Nah, lanjutan ilmunya apa nih setelah kerangka konseptual? Yaitu mengenai standar. Hari ini kita akan membahas mengenai standar akuntansi yang berlaku secara internasional dan yang berlaku di Indonesia. Itu ya. Nah, namun sebelum kita memulai perkuliahan kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari siapkan hati, kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kalau teman-teman mendengar kata standar, ya, ini saya kasih gambar ya. Standar yang teman-teman tahu pasti standar motor yang seperti ini ya, kira-kiranya. Nah, kalau kita kaitkan dengan ilmu yang kita pelajari, ekonomi atau khususnya akuntansi, apa kira-kira arti standar di sana? Kalau menurut saya, standar itu merupakan suatu prosedur yang ideal yang dijadikan acuan dalam menyusun laporan keuangan akuntansi untuk khususnya organisasi sektor publik. Oke, saya mau menyimpulkan sedikit ya. Jadi standar di sini itu akan menjadi dasar praktik akuntansi, ya, untuk organisasi-organisasi yang mempunyai ciri khasnya masing-masing. Sehingga standar itu pun ada macam-macam, menyesuaikan dari ciri khas setiap organisasi. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke. Standar akuntansi sektor publik itu kalau didefinisikan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan di organisasi sektor publik. Ya. Yang pertama adalah standar akuntansi sektor publik yang berlaku di lingkup internasional. Ada yang tahu? Kira-kira standar apa yang berlaku di lingkup internasional? Oke, Flo? IPSAS, Pak. Yang dikeluarkan oleh IFAC. Oke, jadi memang betul jawabannya adalah IPSAS. IPSAS kepanjangan dari International Public Sector Accounting Standard. Ya. Ini dibuat oleh IFAC, ya. Di dalamnya ada divisi yang namanya IPSAS B. Dia yang membuat standar yang namanya IPSAS yang nanti akan digunakan oleh seluruh organisasi nirlaba atau yang tidak mencari laba di seluruh dunia. Ya, jadi jika ada organisasi yang sifatnya internasional yang mau menggunakan standar akuntansi, ya, misalnya ada international organization yang mau pakai standar, kira-kira mau pakai yang mana nih? Pakai yang di negaranya atau mau pakai di negara klien atau yang mana? Kan butuh standar yang berlaku internasional ya, supaya tidak bingung mau kesepakatannya mau pakai yang mana. Sehingga IPSAS B ya melalui IFAC itu sudah menyediakan standar yang namanya IPSAS
untuk digunakan oleh organisasi yang sifatnya internasional. Gitu ya. Untuk saat ini ada 42 pasal ya, atau 42 nomor aturan yang bisa digunakan sebagai standar ya. Jadi ada yang basis akrual, ada satu yang berbasis kas. Nah, berbasis akrual dan kas sudah kita bahas pada minggu lalu, jadi tidak akan saya ulangi lagi. Nah, untuk adopsi IPSAS ya, jadi IPSAS ini boleh diadopsi oleh sebuah organisasi atau mungkin malah sebuah negara dalam menciptakan standarnya sendiri. Ya, jadi ada 4 strategi. Yang pertama, strategi adopsi. Ya, jadi apa yang ada di IPSAS itu akan seluruhnya digunakan juga di negara atau organisasi tersebut, sehingga istilahnya menggunakan kata adopsi. Lalu ada strategi yang kedua yang namanya adaptasi. Ya, strategi adaptasi ini ya, jadi diambil seperlunya saja atau mungkin semuanya juga diambil, tetapi ada beberapa item yang masih disesuaikan dengan kondisi organisasi atau kondisi negara yang mengadaptasi. Ya, jadi ada yang disesuaikan. Strategi yang ketiga ya, ini adalah menciptakan sendiri. Ya. Jadi meskipun sudah ada standar IPSAS secara internasional, tapi kalau organisasinya mau bikin standar sendiri juga tidak apa-apa, masih boleh. Ya, selama itu relevan untuk kebutuhan pengambilan keputusan atau pemenuhan kebutuhan keuangan di organisasi tersebut. Lalu strategi yang keempat itu merupakan campuran dari ketiganya. Jadi ya ada beberapa yang ngambil, ada beberapa yang disesuaikan, mungkin ada beberapa juga tambahan pasal yang dia ciptakan sendiri untuk disesuaikan dengan aturan di negaranya atau organisasinya. Ya, jadi setidaknya ada 4 strategi itu dalam menerapkan IPSAS. Kita sudah membahas strategi IPSAS yang diterapkan oleh berbagai negara. Ya, itu kan sifatnya internasional ya, standar internasional. Sekarang kita akan membahas Indonesia seperti apa sih standar akuntansinya? Bikin sendiri? Adaptasi? Adopsi atau hybrid? Kira-kira? Adaptasi. Kenapa adaptasi? Kalau di Indonesia itu mengalami sistem adaptasi, Pak. Jadi standar IPSAS yang udah ada itu disesuaikan kembali dengan kondisi yang ada di Indonesia. Oke, jadi memang benar jawabannya adalah strategi adaptasi. Ya, karena standar yang ada di IPSAS itu hampir seluruhnya diterapkan di Indonesia. Tetapi ada beberapa penyesuaian yang disesuaikan lagi dengan karakteristik pemerintah di Indonesia. Sehingga strateginya akan lebih cocok kalau kita menyebutnya sebagai adaptasi. Nah, di Indonesia sendiri, ya, berdasarkan karakteristiknya, itu kita membagi menjadi 2. Ada organisasi pemerintah, ya, organisasi sektor publik pemerintah, dan organisasi sektor publik yang non-pemerintah. Dan setiap organisasi tersebut itu punya standar akuntansi sendiri-sendiri ya. Jadi ada standar akuntansi pemerintahan dan ada standar akuntansi untuk non-pemerintah. Standar akuntansi pemerintahan ya, ini kita akan bahas mengenai PP 24 tahun 2005 ya. Jadi ini berdasarkan peraturan pemerintah. Nah, karena ini adalah organisasi pemerintahan, maka yang menerapkan standar ini adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya untuk PP 24 tahun 2005. Namun itu semua diganti menggunakan PP 71 2010 karena ada pergantian basis akuntansi ya. PP 24 itu menggunakan basis kas menuju akrual ya. Jadi itu masa transisi Indonesia dulu pakai kas basis, dengan PP 24 itu pakai basis kas menuju akrual, dengan PP 71 itu menggunakan full basis akrual, gitu ya. Itu transisinya. Lalu ada juga pemerintah desa itu punya standar sendiri yang namanya PSAP desa, karena ini standarnya dibuat lebih sederhana sehingga memungkinkan untuk digunakan oleh perangkat desa tanpa mengalami kendala yang berarti. Ya, ini adalah standar akuntansi pemerintahan. Sekarang selanjutnya adalah standar akuntansi non-pemerintah ya. Contoh organisasi non-pemerintah kira-kira apa? Oke, Nanda.
Contoh organisasi non-pemerintahan itu seperti yayasan, panti asuhan, dan lain-lainnya, Pak. Jadi itu memang merupakan contoh-contoh organisasi nirlaba atau non-pemerintah ya. Jadi dia pasti tidak akan relevan jika menggunakan standar akuntansi yang dirancang khusus untuk pemerintah. Sehingga ya dibentuklah standar akuntansi yang dulu ada PSAK 45. Jadi ini khusus standar akuntansi yang dirancang khusus untuk organisasi nirlaba. Ya. Namun ada pembaruan ya di PSAK 01 ya, pembaruannya adalah dengan ISAK 35 ya. Jadi ini dirancang khusus untuk organisasi nirlaba yang non pemerintah. Lalu ada juga standar akuntansi non pemerintah lain ya, yaitu ada PSAK syariah. Ini bisa digunakan untuk organisasi-organisasi yang sifatnya keagamaan, khususnya beragama Islam ya. Lalu ada juga PSAK etap, ini juga bisa digunakan untuk organisasi yang sifatnya kecil atau tidak perlu menunjukkan laporan keuangannya kepada publik ya. Jadi jika organisasi tersebut nirlaba dan laporan keuangannya hanya untuk dirinya sendiri, bisa pakai etap ya. Etap ini kepanjangannya entitas tanpa akuntabilitas publik. Gitu ya. Jadi contohnya misalnya panti asuhan, kan dia tidak perlu menunjukkan ke umum ya, cukup digunakan untuk panti asuhannya itu sendiri saja sudah cukup ya, sehingga akan lebih relevan jika menggunakan PSAK etap. Ini yang materi yang saya sampaikan. Jadi setelah ini saya minta teman-teman membentuk kelompok. Jadi saya akan membagi menjadi 4 kelompok ya, karena ini ada 4 baris pas. Silahkan teman-teman satu kelompok 6 orang ya, mau membentuk kelompok sendiri atau ditunjuk buat kelompok sendiri-sendiri ya. Nah sekarang tugasnya adalah ya, ini sudah saya tunjukkan di depan. Di tugas 6 ini saya minta teman-teman menentukan basis akuntansi yang digunakan setiap standar itu apa, berlakunya kapan, siapa lembaga yang membuat standar tersebut, contoh organisasi yang menggunakan standar siapa, lalu laporan keuangannya apa saja, dan yang terakhir yang menjadi ciri khas standar tersebut itu apa. Ya silahkan nanti teman-teman dari standar-standar yang sudah saya unggah di situs kuliah, silahkan kalian cek dokumennya, kalian cari dan bedah untuk mengisi ke 6 poin ini. Dokumennya sudah saya unggah di situs kuliah, silahkan kalian di dalam kelompok mencari untuk mengisi tugas 6 ini. Lalu kertas kerjanya sudah saya siapkan, linknya sudah saya kirimkan ke teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mengisi hasil diskusi kalian pada spreadsheet ini ya, sudah saya buatkan tabel. Jadi kalian bisa secara bersama-sama untuk mengisi ya, jadi tidak perlu sendiri-sendiri ya. Bisa dipahami? Oke, jadi silahkan mulai untuk mengerjakan. Oke, bagaimana diskusinya, sudah selesai? Sudah? Oke, kalau begitu saya mau lihat hasil pekerjaan teman-teman. Jadi saya mau minta untuk keempat kelompok perwakilan 1 orang untuk maju ke depan dan menunjukkan hasil pekerjaannya ya. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Ya, silakan. Oke, jadi untuk kelompok 1, saya tidak meminta untuk presentasikan semua tugasnya ya. Saya minta kelompok 1 untuk menjelaskan standar IPSAS saja. Oke, silakan. Oke, jadi berdasarkan hasil diskusi kelompok saya, jadi yang pertama itu IPSAS itu menggunakan basis akuntansi aktual. Kemudian pertama kali itu dikenalkan itu di tahun 1997. Kemudian dia itu dikeluarkan oleh AIFEK melalui IPSAS B. Kemudian habis itu dia pengguna-penggunanya itu adalah organisasi internasional. Oke, sekarang kita lanjut ke hasil pekerjaan kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Siapa yang mau maju? Saya Pak. Oke, Flo, silakan maju. Oke,
kelompok 2 silahkan mempresentasikan. Sekarang tadi udah yang internasional, sekarang pemerintah yang ada di Indonesia. Ya, silahkan presentasi tentang SAP PP 24 tahun 2005. Oke. Untuk SAP PP 24 tahun 2005 itu basis akuntansinya tuh cash to accrual dan berlaku mulai dari 13 Juni tahun 2005 dan berakhir di 2014. Kemudian pembuat standarnya itu tentu dari pemerintah karena sesuai namanya itu adalah SAP, Standar Akuntansi Pemerintahan. Dan pengguna standarnya tentu juga pemerintah. Kemudian laporan keuangannya itu terdiri dari 4, dimulai dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Oke, jadi kita sudah berdiskusi mengenai setiap standar ya yang berlaku di dunia saat ini, baik di internasional, di pemerintah maupun nirlaba yang ada di Indonesia ya. Jadi saya ingin menambahkan sedikit bahwa tadi kelompok 2 menunjukkan bahwa ada 4 laporan keuangan ya di PP 24. Itu betul, tidak salah, tetapi sebenarnya ini yang sifatnya wajib. Masih ada 2 laporan keuangan lagi yang sifatnya voluntary atau sukarela. Jadi kalau mau dibuat oleh pemerintah itu baik, kalau nggak dibuat ya tidak apa-apa ya di PP 24 ini. Ya, itu tambahan saya. Jadi dari tugas ini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa setiap standar itu punya targetnya sendiri-sendiri ya. Jadi kalau IPSAS itu ya dipakai untuk organisasi internasional, terus standar pemerintahan ya dipakai pemerintah meskipun ada cirinya masing-masing ya, ada yang basis kas menuju akrual, ada yang full akrual ya. Dan standar untuk non pemerintah ya itu digunakan tergantung seberapa besar organisasi yang pakai. Jadi kalau organisasinya kecil ya pakai saja etap. Atau kalau butuh akuntabilitas untuk umum boleh menggunakan ISAK 35 ya. Jadi setiap standar ada ciri khas, ada targetnya masing-masing. Begitu? Ya, jadi perkuliahan kita hari ini kita cukupkan sekian ya. Saya yakin teman-teman sudah bisa memahami materi pada hari ini. Silahkan teman-teman nanti mempelajari materi selanjutnya mengenai laporan keuangan ya. Jadi kalau hari ini kita sudah sedikit mengenai apa saja laporan keuangannya ya. Minggu depan kita akan bahas mendetail satu-satu laporan keuangannya itu formatnya seperti apa dan cara membuatnya seperti apa ya. Jadi silahkan nanti di rumah kalian belajar secara mandiri sehingga minggu depan kita bisa membahas mengenai laporan keuangan dengan baik. Oke, selamat siang, terima kasih ya, sampai jumpa minggu depan. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah akuntansi publik pada program studi sarjana akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atmajaya Yogyakarta. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen. Terima kasih.